Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kisa. Wah, suara saya sudah terdengar. Ada Kak Kisa, ada Kak Joyo, ada Kak Emil, ada Kak Fauzan. Apa kabar hari ini? Ada Kak Deinade. Dari mana aja nih? Ada Kak Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rins. Masya Allah. Udah kedengeran berarti ya? Udah pada balas. Alhamdulillah. Gimana nih? Weekend tadi pada ngapain? Ada yang liburan, ada yang nazar mungkin ya. Kabarnya bagaimana teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dimanapun berada. Dan tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan dengan berbagai problematikanya dan juga berbagai hiruk pikuk ya. Yang kadang dari situlah kita sering bersyukur gitu ya. Wih, Masya Allah, Joyo, Kak Joyo, Assalamualaikum, jazakallah. Buat founder Toy, saya kemarin sudah khidbah lewat aplikasi Toy. Alhamdulillah. Kak Joyo, semoga lancar proses ta'arufnya. Bisnator tetap dijaga ya untuk interaksinya. Semoga Allah berikan petunjuk, segala kemantapan, segala petunjuk Furqan untuk bisa tetap lanjut ya, tetap lanjut insya Allah. Semoga apabila memang jodoh terbaiknya tetap lanjut, apabila bukan semoga Allah lindungi gitu. Baik, insya Allah teman-teman semua, malam ini kita akan ngobrol dengan salah satu konten kreator yang juga memang fokusnya di ranah tentang apa ya, kalau bisa ya saya bilang ya voice over ya, voice over juga hal-hal yang berkaitan dengan narasi-narasi dalam berbicara. Nah, hal ini tentunya sangat penting ya, soft skill ini, mengingat memang dalam Nador sendiri itu merupakan kali pertama ya, kali pertama pasangan itu saling berjumpa, dan kali pertama, kesan pertama untuk membuat sesuatu menjadi apa namanya, berkesan gitu ya. Nah, tentunya kita pernah nih menghadapi hal-hal yang bikin kita itu awkward, bikin kita itu kayak aduh kok garing saya ya gitu. Dimana kita ingin membicarakan sesuatu tapi kita itu nggak yakin karena entah cara ngomongnya kita yang belepotan atau kontennya bisa jadi gak menarik buat lawan bicara kita dan berbagai macam hal lainnya. Ditambah forumnya juga bukan forum sembarangan, bukan di tongkrongan kopi tapi di rumah calon mertua gitu. Tentunya mesti lebih gugup lagi, yang tadinya nggak gagap jadi gagap, yang tadinya lancar jadi nggak lancar gitu. Nah, penting banget di kondisi itu kita memiliki tingkat percaya diri yang tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sayangnya nih, kalau ke situ mah sudah paham Mas Zaki gitu kan, udah tahu memang kita harus pede, harus lancar gitu. Tapi gimana caranya kalau di medan perangnya itu begitu kompleks ya tekanannya gitu, pikirannya kemana-mana, lihat calonnya, lihat calon mertuanya, lihat orang tua kita sendiri, bahkan belum lihat perantara nadornya. Nah, ini nanti kita akan coba belajar gimana sih cara dapetin feel yang pede dalam berkomunikasi, dan gimana caranya untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kita dalam menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara, sehingga alur obrolannya bisa sesuai dengan harapan kita. Dan alhamdulillah ini sudah bergabung ya narasumber kita, Kak Robi Arribat. Kita terima dulu biar kita baik secara teknis ta'aruf online Indonesia maupun hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi ataupun pengen dikoreksi barangkali tadi habis nador ada yang salah gitu, ada yang merasa salah, boleh banget tulis di komen. Assalamualaikum Kak Robi Arribat. Masya Allah. Selamat datang. Gimana Mas Zaki? Sehat Mas Zaki? Alhamdulillah. Kak Robi gimana? Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Kemarin sempat sakit ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat. 3 minggu kemarin. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini disempet-sempetin loh, Masya Allah. Kalau Ustadz Robi ini menyempatkan diri ya, dalam kondisinya yang masih coba untuk menyehatkan diri, beliau nyempetin loh buat bisa hadir, buat menyapa teman-teman semua. Jadi ini jangan
sia-siakan kesempatan yang baik ini untuk bisa belajar bareng gitu. Kayaknya muka saya deket banget ya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, Kak Robi, mungkin boleh kenalan dulu nih, biar teman-teman tahu nih Kak Robi ini kegiatannya apa, kemudian di akun yang sekarang digarap itu apa sih yang pengen di-share, kemudian harapannya apa dari setiap konten yang ingin Kak Robi sampaikan itu, harapannya diterima dengan para penduduk Instagram itu seperti apa gitu, mungkin boleh disampaikan perkenalan singkatnya, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Robi Aribat. Buat yang belum kenal gitu ya saya biasanya mengonten gitu ya, bikin konten di tiap harinya itu biasanya tentang voice over. Kayak tadi udah di-spill sama Mas Zaki, itu tentang voice over. Kenapa kok voice over? Karena kalau kita membawa konsep audio visual, audionya di depan baru visual, berarti audio itu lebih baik daripada visual gitu. Jadi bukan kayak gitu ya. Jadi audio visual itu lebih termaafkan daripada audio gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin konten atau apa, itu pertama pastiin audio. Nah dari situ juga kemudian kadang era podcast ya, era podcast itu handphone nggak mau lihat. Nah saya mencoba menggunakan itu walaupun kemudian Instagram belum bisa, tapi paling enggak ketika orang itu nggak mantengin HP tapi dengar suara itu masih bisa tersampaikan pesan-pesan kebaikannya, seperti itu sih. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Kak Robi ini memang sudah tidak asing lagi untuk menyampaikan sesuatu dengan ranah suara. Jadi penting ya, karena intonasi dan lain-lain juga kadang bisa jadi persepsi orang dalam menilai kita. Nah, Kak Robi, mungkin kita langsung saja ya, teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena ini akan menarik terutama buat teman-teman yang ngerasa dirinya, wah, gua gak pintar ngomong nih, gua kalau ngomong gak pede dah kalau ngomong gitu, apalagi sama orang asing. Nah, ini tepat sekali. Kak Robi, dalam komunikasi ta'aruf ini kan bukan komunikasi biasa ya, yang mana memang kita ketemu dengan seseorang yang kita anggap sangat penting gitu. Nah, lebih parahnya lagi, dia itu sesuatu yang asing bisa jadi bagi kita gitu. Kita baru pertama ketemu gitu kan, kita belum punya, kita hanya punya terkaan dan dugaan lah, ini kayaknya orangnya begini nih gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, apa sih yang perlu kita kumpulkan informasinya untuk paling nggak tahu nih karakter orangnya seperti apa kira-kira gitu. Kemudian bahan obrolan apa yang bisa buat bridging awal gitu dalam pertemuan dalam forum seperti ini gitu, Kak Robi. Baik. Nah, biasanya sih kalau kita, walaupun ini nggak sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Jadi ketika kita melalui proses ta'aruf itu biasanya kita menulis CV gitu ya. Walaupun ini sifatnya nggak wajib, tapi di era zaman sekarang itu ini bisa menjadi salah satu wasilah gitu. Kalau kita lihat zamannya Rasul ada nulis CV nggak gitu? Ya nggak ada, cuma ini bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan biar kita lebih paham lawan bicara kita itu seperti apa nantinya, seperti itu. Nah ini ahlan wa sahlan ada Ustadz Yopi Al-Ghifari gitu ya, Ustadz kita semua. Semoga Allah selalu berikan beliau kesehatan, rezeki yang lancar, dan kemudian selalu disikohkan dalam dakwah gitu ya. Nah oke, lanjut lagi ke materi kita. Paling karena di sini ada CV, walaupun sekali lagi ya CV itu sifatnya bukan sesuatu yang wajib. Artinya kalau nggak ada CV terus ta'arufnya bersifat haram. Oh enggak gitu ya. Nah, tapi dengan CV itu mempermudah kita dalam mengenal calon istri kita. Kok calon istri kita? Calon istri antum gitu ya. Nah gitu. Jadi lebih mempermudah di situ. Nah, ketika kita ingin berbicara dengan lawan bicara, sebenarnya ini bukan hanya konteks dalam ta'aruf aja, tapi dalam konteks kita bersosialisasi, berdakwah maupun bersosial media gitu ya. Kita yang pertama harus memahami seluk-beluk dari lawan bicara kita. Kalau dalam konteks kali ini calon istri atau calon suami. Misalnya kan dalam CV ada pendidikan, terus ada misalnya hobi, atau misalnya kemudian ada sesuatu yang disenangi gitu ya. Nah, kita memulai dengan hal-hal yang kemudian membuat dia suka gitu, membuat dia interest. Misal dia pendidikannya katakanlah S1 gitu ya. Dia senang baca kitab-kitab ulama klasik gitu. Nah, nggak ada salahnya kita berarti gaya pembahasan kita pun
walaupun nggak old school gitu ya, bahasa zaman sekarang gitu ya, walaupun pembahasan kita terus kemudian nggak menggunakan bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan alias EYD, tapi paling enggak kita bisa mengetahui bahwa oh lawan bicara kita adalah orang yang senang baca gitu. Maka referensi kita, contoh-contoh ketika kita bertanya seputar dengan pembahasan-bahasan tentang buku-buku bacaan. Maka itu pentingnya untuk mengetahui. Kemudian kalau calon istri atau suaminya teman-teman itu senang banget olahraga, ya paling enggak kita ngerti bagaimana orang-orang sports itu bertutur kata. Atau teman-teman calon istri suaminya teman-teman lain lagi kalau misalnya senang street culture kayak misalnya BMX, terus kemudian seneng skateboard gitu ya. Nah, itu bahasanya pasti lebih casual lagi. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami pertama kali terlebih dahulu adalah membaca CV lawan jenis atau calon pasangan kita itu dengan seksama. Karena kebanyakan orang itu terkendala karena udah happy, woi besok nador gitu ya. Besok ketemu calon nih, udah deg-degan gitu ya. Karena syarat diperbolehkannya nador itu yang pertama adalah pihak laki-laki atau pihak laki-laki serius ingin menikahinya, dan kedua ada kemungkinan bahwa lamarannya itu akan diterima. Berarti kan otomatis pasti dia nerima. Makanya momentum nador itu seringkali disalahgunakan oleh berbagai macam orang untuk pengennya ngebet atau apa ya bahasa Jawanya, pengennya buru-buru, pengennya kesusu gitu ya, pengennya cepat-cepat, pengen selesai gitu, pengen ketemu terus happy gitu ya. Nah tapi lupa membaca CV itu tadi, lupa membaca kurikulum vitae terkait dengan calon pasangan itu seperti apa gitu, hingga akhirnya pas ketemu malah menjadi momentum yang annoying, momentum yang menyebalkan kayak gitu. Nah akhirnya malah batal semua, yang tadinya pengen lancar, yang tadinya pengen menjadi sesuatu titik balik, wah nador cukup sekali aja lah langsung nikah, tapi malah akhirnya sekali itu memang benar-benar jadi sekali dan terakhir, tapi ternyata ya terakhir karena nggak jadi nikah gara-gara apa, nggak memahami CV sebagai cara kita untuk bagaimana berkomunikasi gitu Mas Zaki. Baik, berarti mulainya justru kepada mengenali informasi seputar lawan bicara, kemudian menyesuaikan nantinya arah obrolan dan gaya bahasa, kemudian konteks bahasan ke arah sesuai dengan minat dari lawan bicara kita gitu ya Mas ya. Memang sih hal seperti ini tentunya bikin orangnya juga ngerasa kayak kok sama gitu ya. Saya cocok. Dan ternyata dia mudeng aku ngajak ngobrol gini, lebih engage ya. Masya Allah. Nah, kemudian Mas, setelah tadi kita coba udah dapet nih bahan obrolannya, kemudian juga udah tahu nih karakter orangnya seperti apa, kita asumsikan kita udah mempelajari CV-nya dah, dan udah mempelajari seluk-beluk dari setiap isian CV-nya itu. Nah, kemudian ada faktor X yang kadang levelnya beda-beda nih untuk setiap orang. Ketegangan, grogi, takut gitu ketika ngobrol. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, gimana sih buat ngontrol ketakutan kita, rasa grogi kita ketika bicara tadi, kemudian berusaha untuk membuat kesan pertama yang baik gitu, tenang, santai, yang meyakinkan gitu. Karena kan ini kan kesan pertama ini penting banget ya di nador ketemu pertama gitu. Itu gimana tuh Mas kalau misalnya udah gugup, keringat dingin, gimana ngendaliinnya kemudian biar ngasih kesan yang bagus tadi juga? Oke, kalau kita pengen ngasih kesan yang bagus, kita harus lihat dulu pernikahan kita tuh visi pernikahan kita tuh untuk apa gitu. Apakah visi pernikahan kita tuh hanya untuk biar nggak diejek sama teman-teman, lu jomblo kayak gitu, biar nggak diejek-ejek sama saudara waktu lebaran, ntar lagi puasa lebaran itu kan jovisa gitu ya, jomblo visa bililah katanya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di Jawa ini kebanyakan jovisa tuh jomblo visa ake ya, mesak dia tenan uripe gitu ya. Nah, karena nggak tahu arah tujuannya mau kemana gitu. Nah, nggak bercanda ya. Nah, jadi ketika kita melihat biar nggak kerugi, pertama kita harus tahu dulu, kita harus paham visi kita menikah tuh untuk apa gitu. Visi kita menikah tuh untuk apa? Apakah menikah hanya biar nggak diejek karena kita jomblo, ataukah karena kita merasa umur kita hampir mendekati kepala 4 sehingga kita harus menikah, atau kemudian yang ketiga kita menikah gara-gara memang kita pengen membentuk apa namanya ya, kultur yang
biar apa ya, perbaikan keturunan gitu maksud saya. Perbaikan keturunan. Kenapa kamu menikah sama dia? Yo karena dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih Indo, biar keturunannya nanti ganteng gitu, keturunannya nanti cantik gitu. Apakah kita menikah karena ingin seperti itu gitu? Maka harus kita ketahui visi kita ingin menikah itu apa. Apakah visi kita menikah itu untuk kemudian dalam rangka beribadah kepada Allah, terus kemudian ingin masuk surga bersama-sama, ingin menciptakan peradaban yang taat sesuai dengan syariat. Nah, kalau visi menikah kita seperti itu, maka misinya apa? Pretelan-pretelan atau tangganya menuju ke sana itu seperti apa? Dengan jalur pernikahan, apa yang kita bisa lakukan? Misalnya dengan pernikahan itu semakin mendekatkan dengan Allah, kita bisa terlindungi daripada zina, kita bisa terlindungi daripada perbuatan maksiat yang lainnya, gitu ya. Nah, misi-misinya tuh apa itu harus kita sampaikan. Grogi itu bisa terjadi gara-gara kita nggak paham tentang visi dan misi pernikahan kita itu untuk apa. Pertama itu, biasanya gara-gara itu. Karena kita nggak paham, akhirnya cuma seneng doang, terbawa suasana, terbawa perasaan gitu ya. Jadi ketika nador, itu udah pokoknya apa yang dia omongin, si akhwat atau ikhwan omongin, kita maunya cocok aja, kita maunya yes aja gitu ya. Pokoknya pengen buru-buru, biar apa? Biar walimahnya nggak kelamaan, biar ijab kabulnya nggak kelamaan. Nah, kadang kita terfokusnya sama hal-hal yang seperti itu. Kita lupa bahwa pernikahan itu soal visi dan misi. Pernikahan akan dibawa kemana? Katakanlah gini, kenapa kok nikah sama dia? Karena ngobrolnya nyambung. Nah, ini sesuatu yang sangat remeh kalau menurut saya. Kenapa kok remeh? Karena bisa jadi kalau seandainya naudzubillah min dzalik, nikmat ngobrolnya itu diambil sama Allah gitu ya. Terus apakah pernikahan itu tidak menjadi sesuatu yang asik dan menyenangkan gitu. Nah, maka kita harus perhatikan visi misinya tuh apa? Apakah visi misi pernikahan soal duniawi atau enggak? Nah, kalau kita udah paham visi dan misinya dalam menikah, biasanya obrolan itu lebih cair, kita nggak tegang karena kita paham konten dan konteksnya gitu. Orang yang pede, orang yang orang yang kemudian mampu mengutarakan dengan jelas tanpa gagap, itu biasanya karena persiapannya lebih bagus. Persiapan dalam hal apa? Kalau karena pernikahan berarti tentang visi dan misinya pernikahan. Tapi setelah visi dan misi pernikahan kok kemudian masih gagu, kemudian kok masih susah untuk berkata, susah untuk mengucapkan. Nah, berarti kalau teman-teman memiliki kendala seperti ini, teman-teman bisa ikut misalnya kayak kelas public speaking, atau kemudian nggak harus ikut kelas juga bisa. Misalnya nulis visi dan misi, atau mungkin apa aja yang pengen diomongin. Nah, latihan di depan cermin. Ya minimal sehari 10-20 kali lah di depan cermin seperti apa. Kalau udah pede, baru misalnya ngomong sama teman yang lain gitu. Minta koreksinya, minta saran atau kritiknya kayak gimana. Karena jangan sampai kita punya visi dan misi yang besar, kita mempunyai visi dan misi pernikahan itu misalnya untuk menciptakan peradaban yang taat secara total sama Allah, yang pengen menciptakan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, menciptakan generasi seperti Muhammad Al-Fatih, katakanlah seperti itu. Tapi kita ngejelasinnya, kenapa kok mau nikahin anak saya, misalnya nadornya sama bapaknya langsung gitu ya. Nadornya sama bapaknya langsung gitu. Kenapa kok mau nikahin anak saya? Gini Pak, saya tuh pengen membangun peradaban apa ya? Peradaban apa ya? Misalnya semacam itu. Mau bikin peradaban Islam, malah jadinya keluarnya peradaban yang lain gitu. Jadinya malah orang tuanya ngerasa ini bener nggak ini gitu. Tampilannya bagus, tampilannya solih, tapi kok kemudian nggak bisa mendeliverkan dengan cara yang bagus. Nah, itu sih Mas Yaki, paling nggak kita pertama harus paham visi sama misi. Yang kedua, kalau misalnya kita memang nggak memang setelah kita paham visi misi, tapi kok kemudian kita masih kaku dalam berbicara, ya kita sering-sering latihan gitu. Karena kan nggak mungkin atur bersifatnya tiba-tiba gitu kan. Pasti kan ada atur jadwal, kapan bisanya gitu kan. Nggak mungkin 5 menit lagi natur ya, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. 10 menit lagi natur, atau 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1, oh nggak ada jawaban, batal. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi biasanya kan atur 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau seminggu lagi gitu ya. Itu terjadwalkan, nah itu teman-teman bisa latihan. Tapi walaupun seandainya teman-teman sekarang ini belum punya calon, itu lebih bagus banget kalau teman-teman udah mempersiapkan visi dan misi pernikahannya. Alias apa? Nanti kalau udah ada calonnya, udah fix, nador, nah tinggal ngomong gitu ya. Itu sih Mas Zaki dari saya. Masya
Rasulullah. Berarti persiapan untuk bisa menjelaskan visi besar yang kita punya, kemudian misinya seperti apa untuk mencapai visi tersebut. Semakin kita menguasai apa yang ingin kita tuju, semakin meyakinkan juga ya untuk orang lain menerima pesan yang kita sampaikan gitu. Nah, kemudian tadi menarik, kalau misalnya tadi memang sudah menguasai materinya ataupun kita sangat kenal dengan diri kita, kemudian kita juga sangat tahu dengan tujuan kita, sudah bisa mengkomunikasinya dengan baik tapi masih gagal, harus berlatih ya tadi ya Ustaz ya, harus berlatih gitu. Berarti ini cara ngomong itu memang bisa dipelajari ya Ustaz, karena memang mungkin ada yang blocking nih, kayak gua apa memang susah kalau ngomong gitu, gua tipikalnya pendiam, jadi kalau ngomong susah. Ini sebenarnya berarti bisa dilatih atau sebenarnya bakat yang gimana nih Tat, kalau ngomong itu sendiri gitu? Jadi kalau kita pengen berbicara di depan umum, sebenarnya saya memang ada seorang itu yang, karena kalau dalam bahasa kitab itu ada yang namanya nasab dan hasab. Nasab itu terkait keturunan berdasarkan darah, tapi kalau hasab itu terkait kemampuan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada suatu keluarga, ayahnya, ibunya itu seniman, pasti ada satu anaknya yang jadi seniman gitu. Atau bapak ibunya ustadz, pasti ada anaknya yang jadi ustadz, walaupun misalnya cuma 1 dari 5 anak gitu. Nah, itu yang namanya hasab ya, itu terkait dengan keterampilan seperti itu. Nah, di lain sisi ada juga yang hasabnya memang nggak ada seperti itu, tapi itu kemudian dipelajari. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan karunia Allah. Berarti kalau berdasarkan hasab, berarti itu merupakan kodok dari Allah. Nah, maka kemudian ada area yang kemudian dikuasai oleh manusia, yaitu berupa area ikhtiari, area yang diusahakan. Nah, termasuk dalam berbicara, itu merupakan bisa dalam dua-duanya, bisa kodok yang kemudian dikuasai oleh manusia. Untuk berbicara lancar, itu enggak, kalau kita menyalahkan berarti saya nggak ada keturunan, saya orangnya introvert, saya orangnya ekstrovert gitu. Pernah nggak sih kita jumpai di salah satu sirah ketika Rasulullah menunjuk misalnya Ja'far gitu ya, waktu perang Mu'tah itu ya, nanti panglimanya diganti Ja'far gitu ya. Terus Ja'far bilang, ya Rasulullah, aku introvert gitu, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa orasi gitu. Pernah nggak kita dengar sirah semacam itu? Nggak ada gitu kan. Nggak pernah kita melihat sahabat itu mengkhususkan dirinya introvert, extrovert gitu. Nggak ada gitu. Bahkan ketika misalnya Muhammad Al-Fatih gitu, dia mempunyai misi menaklukkan Konstantinopel gitu. Enggak, kan kakek-kakekku gagal semua, aku kan insecure gitu kan, belum lagi pernah dipukul sama gurunya, aku kena inner child misalnya kayak gitu. Kan kita nggak pernah melihat semacam itu. Artinya apa? Artinya kita mau bersikap apapun, ternyata Allah itu mentakdirkan ada area yang benar-benar dikuasai oleh manusia. Dalam hal ini termasuk dalam ranah public speaking. Memang ada yang bakat jadi pemimpin, memang kemudian ada yang kemudian bakat juga menjadi seorang public speaker, tapi ternyata ini juga bisa dipelajari gitu loh. Seperti halnya kalau kita ngomongin sedikit melebar sedikit gitu ya, konteks kebahagiaan dalam ilmu psikologi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tentang kebahagiaan itu didasari oleh lingkungan. Terus kemudian yang kedua adalah kebahagiaan didasarkan oleh DNA. Nah, kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu didasarkan oleh informasi. Nah, artinya apa? DNA itu termasuk kodok, lingkungan dan informasi itu merupakan area yang dikuasai manusia, gitu. Nah, termasuk dalam hal ini ketika kita pengen belajar public speaking, kita pengen ta'aruf, itu adalah area yang dikuasai oleh manusia. Allah sudah memberikan jalan, gitu. Kita mau belajar public speaking apa enggak, gitu. Kalau misalnya kita melihat di dalam konteks perang Badar, gitu ya, itu ada sahabat yang kemudian ketika semuanya lemes melihat besarnya pasukan kafir Quraisy gitu ya, ada sahabat bernama bin Amr, Mikdad bin Amr gitu ya. Nah, beliau itu salah satu motivator ulung di perang Badar hingga bisa membangkitkan semangat para sahabat dan para pejuang Badar di sana, para ahlul Badar di sana. Nah, artinya apa? Kemampuan public speaking itu butuh banget dalam segala aspek kehidupan kita. Enggak cuma dalam urusan nador, dalam urusan kita. Walaupun kita bukan seorang public speaker, tapi kemampuan kita memotivasi diri kita sendiri itu juga perlu loh, gitu. Bagaimana kita memandang positive vibes dalam diri kita, misalnya kita udah ditolak ta'aruf 50 kali katakanlah gitu ya,
bagaimana diri kita ini mau bangkit atau nyungsep, itu kan tergantung pola pikir dan pola bahasa dalam imajinasi kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang lain juga seperti itu. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan public speaking. Karena gini ya, ini saya pernah mendapat suatu artikel, tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh gitu. Tapi bagusnya gini, orang itu bisa, walaupun dia membaca satu alinea, tapi dia bisa menyampaikan dengan baik, itu lebih bagus daripada dia membaca satu buku secara penuh, tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah, tapi jangan dicontoh ya. Pembaca itu tetap harus tetap satu buku full dan disampaikan harus dengan cara yang baik. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa menyampaikan dengan cara yang baik itu lebih mudah untuk menjelaskan maksud kita itu apa, gitu. Tujuan kita itu tuh seperti apa. Maka mempelajari public speaking itu sangat penting gitu. Nggak ada yang sebenarnya 100% karena keturunan. Kalau kayak gitu semua, nah itu bisa kacau ya. Karena apa? Karena terus di mana letak keadilan Allah di situ ya? Maka Allah ada yang kodok, ada yang area yang dikuasai oleh manusia seperti itu. Jadi kalau kita semuanya merupakan keturunan, wah kalau atau bakat gitu ya, itu gimana orang yang nggak dikasih? Berarti nggak ada kans buat di situ dong gitu. Nah semuanya ada. Nah kita tuh sering menganggap orang itu seperti itu. Contoh misalnya kita menganggap Lionel Messi gitu ya. Tenang aja, yang fansnya Ronaldo nanti saya beri contoh gitu ya. Yang Lionel Messi gitu. Lionel Messi itu orang melihat, wah ini bakat dari Tuhan gitu ya. Terus misalnya terus ada mu'alaf juga gitu ya. Mu'alaf pinter gitu ya. Wah ini sesuatu yang magic gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa di balik itu semua bagaimana yang misalnya dia pernah terkena apa ya, sindrom nggak bisa tumbuh gitu ya, sehingga dia bisa bersaing, kemudian latihannya seperti apa. Kita nggak pernah melihat bagaimana usaha seorang mu'alaf yang barusan masuk Islam gitu, terus berapa kitab yang dia baca. Maka semua yang ada di dunia ini kalau kita ngomong kebetulan memang ada, tapi kansnya sedikit banget. Dan bagaimana usaha kita itu juga harus bernilai di situ. Karena yang bernilai pahala atau dosa itu kan ada di usaha kita. Nah, kalau kita mau nador, kita mau ketemu calon, adalah dengan memperbaiki diri dalam sektor public speaking, dan ketika itu digunakan sesuai dengan syariatnya Allah, insya Allah kita juga dapat pahala dari proses belajar public speakingnya gitu, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah lengkap banget ya tadi ya. Berarti memang ada yang punya bakat tadi, memang ya sudah dapat kelebihan lah istilahnya untuk bisa berbicara, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang memang kurang pede karena merasa itu nggak bakat gue gitu. Ternyata itu bisa dipelajari ya, itu bisa dipelajari, dan memang tadi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bisa ngomong tadi di berbagai aspek kehidupan ya. Memang bener banget sih, apalagi nanti kalau misalnya berumah tangga ya, komunikasi ke istri juga itu perlu ya, perlu latihan gitu biar ada nggak ada miss dalam komunikasi gitu. Pedes jadi nggak pedes gitu, repot juga misal contohnya seperti itu. Nah, Ustaz, ini tadi kita sudah belajar cara biar nggak tegang, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, apa yang harus dipelajari dulu dari lawan bicara kita nantinya untuk mencoba meramalkan kondisi lapangan yang ada kan seperti apa di dalam nazar itu sendiri gitu. Nah, ada case juga dalam nazar itu orang yang memang menahan untuk berbicara karena takut salah dalam menyampaikan gitu, ataupun takut menyinggung konteks yang nggak seharusnya dibahas gitu. Kalau dari pengalaman Ustadz nih, ataupun pernah dapat cerita dari teman gitu, biasanya apa sih komunikasi yang salah gitu dalam tanda petik gitu dalam forum nazar itu, yang sehingga tidak bisa untuk mendeliver informasi yang sebenarnya kita ingin sampaikan gitu, sehingga komunikasinya nggak terjadi secara efektif gitu. Apa tuh biasanya kesalahan-kesalahan dalam komunikasi nador itu? Ya, biasanya di dalam nazar itu yang sering salah, ini bukan salah dari sisi bahasannya ya, tapi salah dalam pengucapannya. Nah, itu biasanya menyinggung terkait misalnya tentang keluarga, yang misalnya ada salah satu dari pihak keluarga broken home atau apa gitu ya, tapi kemudian si ikhwan atau akhwatnya ini kurang teliti dalam membaca CV-nya, hingga akhirnya mendiskreditkan orang dari keluarga broken home itu seperti apa gitu.
Nah, jadi lebih ke dalam hal-hal seperti itu. Jadi kurang teliti dalam membaca CV-nya, sehingga yang terdelivery adalah sesuatu yang uh, tidak tidak seharusnya diucapkan. Maksudnya tidak seharusnya diucapkan itu bukan berarti terus hukumnya haram atau apa. Enggak, cuma tata bahasanya, pemilihan diksinya. Nah, pemilihan diksinya kurang tepat, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya pertama memang si orang yang nador itu, si laki-laki maupun perempuannya. Berikutnya kalau misalnya masih nggak dikode nggak bisa, nah ini peran perantara disitulah pentingnya. Peran perantara itu pentingnya di situ untuk meluruskan, biar nggak terjadi miskonsepsi di situ. Nah, terus yang paling banyak itu seputar itu, karena nggak memahami CV-nya. Jadi teman-teman ketika mau nador, itu banyak banget yang mesti harus dipersiapkan. Ya nggak banyak banget sih, banyak aja lah, banyak yang harus dipersiapkan. Contohnya kayak misalnya visi misi dalam berumah tangga itu seperti apa, gitu ya. Apa saja yang ketika teman-teman misalnya sudah beristri, apa aja yang akan dilakukan, gitu. Bagaimana nafkah, bagaimana istri apakah boleh kerja atau enggak, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah bagaimana memilih diksinya. Itu hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi tentang apa aja yang mesti disiapin gitu. Maka kita harus paham CV-nya, bagaimana latar pendidikannya, bagaimana biar ucapan kita tuh nggak menyinggung gitu. Nah, itu penting. Itu kalau hal-hal semacam itu insya Allah dari pihak perantara bisa meluruskan kalau terjadi belok sana belok sini yang kemudian diksinya kurang tepat. Cuma yang perlu kita bahas di sini, garis bawahi, adalah pertanyaan yang membahas seputar aib yang ingin ditutupi oleh calon istri atau suami gitu. Contoh misalnya dulu pernah pacaran enggak gitu, pacaran berapa kali, ngapain aja, pernah berzina atau enggak. Nah, itu pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan gitu. Karena ya kalau misalnya itu ditanyakan dan dijawab, seandainya jawabannya pernah, apa urgensinya buat diri kita gitu. Urgensinya apa buat diri kita terus misalnya kita nggak jadi nikah sama si fulan atau fulanah, toh kita udah tahu aibnya, terus kita apa pentingnya buat kita gitu. Terus apakah misalnya mohon maaf sekali, apakah masih perjaka atau perawan gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang boleh dipertanyakan? Saya mengambil pendapat yang hal tersebut tidak boleh ditanyakan gitu, karena pernikahan itu membahas masa depan, bukan membahas masa lalu gitu. Nah, itu walaupun misalnya nanti ulama berbeda pendapat terkait hal itu, monggo, tapi saya mengambil hal yang semacam itu. Nah, jadi hal-hal yang krusial itu sebenarnya buat kita ya, ketika kita udah tahu barrier-nya seperti apa, adalah pemilihan diksi. Ya, sekali lagi memang di dalam Islam sendiri kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang tauhid, tentang kemudian habluminallah, habluminafsi, habluminanas, tentang bagaimana mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, membangun rumah tangga sampai kemudian membuat kemajuan untuk negara dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ ketika kita memutuskan untuk belajar, maka kita akan dihadapkan pada situasi ulama itu ketika seorang menuntut ilmu, maka biasakan dia untuk menghafal. Kalau seorang pembelajar dia malas untuk menghafal, maka bangunkan dia dari tidurnya karena dia sedang bermimpi. Nah, maka pentingnya kita dalam hal ini perlu belajar gitu ya teman-teman. Belajar apa? Ya belajar berbagai macam hal tentang ilmu syar'i, termasuk di dalamnya bagaimana tentang fikih pernikahan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa membaca misalnya kitab Nidhamul Ijtimai gitu ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Itu mengatur sekali bagaimana tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Atau teman-teman bisa baca Udah Putusin Aja dari karya Ustaz Felix Siau. Nah, itu teman-teman bisa belajar banget di situ. Biar apa? Biar nggak salah ngomong, biar nggak kemudian salah bertutur kata dalam menghadapi lawan bicara saat nador nanti gitu. Nah, teman-teman juga bisa ikut Ta'aruf Online Indonesia ini, teman-teman bisa ikut TOI ini sebagai wasilah teman-teman untuk menambah ilmu di sana gitu. Karena ketika teman-teman hafal benar-benar terkait ilmu pernikahan, insya Allah teman-teman satu step lebih mudah dalam menghadapi proses ta'aruf, nador, dan sampai walimah nantinya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, tadi kritis sekali ya. Salah memahami isi CV, bisa salah diksi, malah jadi kacau, nggak karuan gitu, karena memang salah
bahasan, jadinya malah nggak enak. Biasa kalau fatal bisa diusir langsung gitu biasa. Tapi dalik ya teman-teman ya. Jadi ini jadi pengingat untuk kita semua untuk lebih detail, untuk bisa lebih memahami dalam memahami setiap konteks bahasan yang kita pelajari, dan tadi jadi pengingat untuk kita juga untuk senantiasa belajar dan coba untuk menghafal ya, sehingga bisa menyampaikan dengan baik gitu. Kak Robi, ini kita coba buka sesi tanya jawab ya, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih buat teman-teman juga yang pengen tanya. Silahkan untuk bertanya. Tema malam hari ini seputar komunikasi di Naldor, baik teman-teman mau tanya soal kesiapan ataupun pas prosesnya ataupun evaluasi setelahnya, ini boleh banget nih, mumpung ada narasumber kita yang memang mendalami dalam bidang public speaking ini, jadi pas banget nih. Nah, ini ada pertanyaan nih, ditanya pertanyaan yang gak keduga auto ngeblank. Nah, bagaimana nih Kak Robi biar kita tetap tenang dan kesannya tetap cool gitu lah ketika dapat pertanyaan yang sebenarnya kita sendiri kayak gitu, aduh ini apa gitu, tapi tetap slow gitu. Ini gimana nih caranya nih, gimana cara manage antara kita mikir dan menjawab gitu? Ya, kita juga harus paham dulu sih sebenarnya pertanyaan yang kemudian bikin ngeblank itu kayak gimana, karena ngeblank di setiap orang itu kan pasti beda-beda. Ada yang kemudian karena pertanyaan, saya pernah mendapati nazar yang paling unik itu ada ini mohon maaf ya, orangnya sedikit perfeksionis gitu. Orangnya tuh nggak bisa kalau nggak rapi gitu. Ini termasuk pertanyaan yang setelah aspek, biasanya kalau saya sih jadi perantara gitu ya, biasanya mereka silahkan tanya terkait visi misi dulu. Kalau itu udah clear, ya pretelan yang lainnya gitu. Misalnya tapi terus kalau tidur lampu harus dimatiin atau enggak, itu kadang pertanyaan-pertanyaan unik gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan yang cukup unik adalah terkait lampu gitu ya. Kalau tidur lampunya harus mati atau harus nyala gitu. Yang satu kalau nyala nggak bisa tidur, yang satu kalau mati nggak bisa tidur gitu kan. Nah, itu malah pertanyaan yang hal-hal yang semacam itu, aspek syariat biasanya mereka berlapang dada, tapi aspek pertilan-pertilannya ini mereka kekeh biasanya. Terus akhirnya kaget gitu kan, memang. Terus kemudian solusinya ya akhirnya mereka waktu itu bilang gimana ya, oh buatnya jangan tinggi-tinggi gitu. Atau kalau enggak yang yang ke lampunya tidur, kalau tidur lampunya harus mati, dia akhirnya kalau tidur pakai tutup mata itu. Jadi ada hal-hal yang semacam itu yang kemudian nggak kita tebak sampai ke arah situ bakal ditanyain gitu. Terus ada lagi kayak misalnya gayung di bak mandi itu boleh di bak atau di pinggir bak gitu. Nah itu sampai sedetail itu, karena memang beberapa kali ada beberapa yang natur sama saya natur sama saya memperantarai naturnya teman-teman gitu ya. Nah itu jadi pertanyaan seperti itu muncul. Nah kemudian bagaimana kalau terkait aspek syar'i, sampai sekarang saya belum ketemu gitu ya. Jadi ketika nggak bisa dijawab, atau misalnya paling gampang begini biasanya tuh, tapi ini nggak begitu sulit sih, tapi misalnya si akhwatnya itu memutuskan untuk bercadar, terus sementara suaminya menganggap cadar itu adalah hukumnya mubah. Nah itu bagaimana gitu penyelesaiannya, dan itu akhirnya mereka berdiskusi, akhirnya ya sudah sendiri-sendiri perkara itu gitu ya. Ya udah suami tetap berhukum mubah, istrinya menganggap itu sebagai sebuah sunnah, ya it's okay gitu, selesai. Tapi nggak sampai kemudian kaget. Nah pertanyaannya gimana kalau seandainya kita kaget dalam menjawab pertanyaan yang mungkin di luar ekspektasi kita. Yang pertama tetap teman-teman harus tenang gitu, teman-teman harus kemudian bisa berpikir secara cepat gitu. Dan kalau memang seandainya jawaban itu belum terpikirkan gitu, ya ngomong aja dengan jujur bahwa ini pertanyaan yang belum saya pikirkan gitu. Kalau misalnya berkenan, insya Allah akan saya jawab di nador berikutnya. Nah, atau juga mungkin kalau seandainya pertanyaan itu bukan sebenarnya hanya masalah diksi aja, dan kemudian perantaranya bisa menerjemahkan dengan bahasa yang lebih gampang, nah itu lebih bagus
gitu. Siapa tahu dia tuh groginya atau mungkin gagap bicaranya gara-gara bukan karena pertanyaannya, tapi susah memahami esensi dari diksi-diksi yang disampaikan oleh penanya gitu. Nah, intinya kalau misalnya terjadi blank moment gitu ya, memang yang benar-benar waduh apa ya, belum kepikiran kayak gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya kita bilang mohon maaf ini belum terpikirkan, nanti akan kalau berkenan kita ketemu di natur berikutnya atau gimana seperti itu. Itu sih. Masya Allah, komprehensif ya tadi jawabannya ya. Dan sempat di-mention juga perantara itu penting banget. Memang benar kalau belum di medan perang itu kita ngerasa kayak apalagi laki-laki nih ya, wah mampu saya mah bisa santai. Tapi kalau di medan perang nanti beda lagi gitu ya. Karena pihak ketiga ini memang sifatnya karena dia mungkin nggak punya kepentingan dalam tanda petik khusus gitu. Jadi pikiran dia itu lebih fresh gitu, lebih longgar buat memikirkan banyak hal dibanding kita yang memang tertekan dalam kondisi itu. Jadi memang kehadiran perantara itu penting banget, makanya di Taraf Online Indonesia juga buat teman-teman yang nantinya gabung kemudian juga jadi pengguna nantinya dalam proses sinador ataupun bertemu calon pasangan secara langsung tadi ada Ustadz yang nemanin dari Taraf Online Indonesia. Jadi nggak perlu tegang, nanti ada Ustadz yang siap untuk membantu menerjemahkan bahasa-bahasa yang mungkin kiranya perlu diluruskan. Nah, ini juga Zat, ada pertanyaan yang agak keputus tapi relate nih sama yang tadi disampaikan nih. Kalau bahasa yang digunakan nih dari Kak Amalia, kalau bahasa yang digunakan orang itu saat nadur bahasanya agak terlalu tinggi, bagaimana cara Nah, ada tulisannya nih, bentar. Ada titik-titik. Oh, maksudnya orangnya itu bahasanya terlalu tinggi, diksinya terlalu ndake gitu ya kalau orang Jawa ya. Nah, ini gimana kalau kondisi seperti ini? Baik si orang yang menyampaikan biar bisa ngontrol bahwa oh ternyata bahasa saya terlalu tinggi nih nggak bisa dipahami, ataupun orang yang mendengarkan harus seperti apa sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau kita melihat bahasanya terlalu tinggi atau apa, kalau kita sebagai lawan bicaranya dan kita melihat beliau itu bicaranya terlalu tinggi, nah kita bisa meminta beliau untuk menyederhanakan kalimatnya kembali, gitu. Tapi kalau seandainya yang bahasanya terlalu tinggi itu adalah kita, nah itu kita harus pahami bahasa yang baik itu bukan dengan bahasa yang terlalu tinggi, terlalu ilmiah, terlalu dalil gitu ya. Tapi bahasa yang baik adalah bahasa yang bisa diterima baik oleh lawan bicara kita. Maka ada muncul sekali berbagai macam analogi. Nah, itu tuh fungsinya apa? Fungsinya untuk mendetailkan kembali bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa kitab yang susah gitu. Coba kalau kita perhatikan, apakah di zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, itu ada Rasulullah mengajarkan nahwu sorof. Apakah seperti itu? Enggak ada. Bahkan tafsir sendiri baru ada di zaman tabiin gitu. Kalau nggak salah zaman tabiin tafsir itu baru ada. Nah, zaman sahabat zaman sahabat sudah ada dan dilengkapi kemudian di zaman tabiin. Nah, tapi di zamannya Rasulullah itu sendiri itu nggak ada hal-hal semacam itu. Nah, fungsinya itu untuk apa? Ketika kita karena Rasulullah bisa berbahasa seperti bahasa kaumnya gitu. Bahasanya bisa dideliverikan dengan baik. Nah, kita pun seperti itu. Harusnya misal walaupun kita ini lulusan pondok, kita ini bahasa Arabnya bagus lah, kita ngerti tafsir banget, kita ahli tadabur gitu ya. Terus kita soal matan-matan muktamad kita hafal mati gitu lah. Nah, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan mat'u atau objek atau jamaah atau misalnya lawan bicara dalam nador itu yang katakanlah mungkin nggak setinggi kita gitu ya pemahamannya, maka turunkanlah bahasanya gitu. Kan banyak banget itu yang bahasanya asik gitu. Nah, kalau kita melihat para asatid juga seperti itu, yang bisa diterima oleh kalangan ulama itu ada ustadznya sendiri. Yang bisa diterima oleh kalangan pengusaha, ada ustadznya sendiri. Ada yang diterima oleh kalangan anak muda, itu ada ustadznya sendiri. Itu dengan situ kita bisa berkata bahwa sebenarnya konteks yang mereka sampaikan itu mayoritas sama. Menyeru kepada firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Nah, tapi mereka memiliki genre sendiri-sendiri. Artinya apa? Biar sesuai dengan lawan bicaranya.
bayangin kalau misalnya kita tahu misalnya gimana kalau nggak sholat gitu, gara-gara kita bahasa kita terlalu nggak sholat tahajud, maksudnya di sini nggak sholat tahajud gara-gara bahasa kita terlalu tinggi, kita langsung ngomong apakah kita nggak butuh sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, bukankah di sholat tahajud itu laksana doa, di sholat tahajud itu laksana panah yang dibidik, nggak mungkin meleset dan selalu tepat sasaran kayak gitu. Nah, apakah kita akan mengatakan seperti itu ketika kita mengetahui lawan bicara kita malah atau nggak pernah mengagendakan untuk sholat tahajud gitu? Yaitu insya Allah selesai ya, insya Allah selesai itu ta'arufnya atau nadornya gitu. Karena bahasanya betul gitu loh, sholat tahajud itu memang penting gitu ya, hukumnya sunnah. Dan kemudian di sholat tahajud juga ketika kita memanjatkan doa, itu doanya akan selalu tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran itu sesuai dengan perspektifnya Allah gitu ya, sesuai dengan tepat sasaran. Apakah terus kemudian di nador kita harus ngomong, oh ini kamu nggak pernah sholat tahajud itu penting, bagaimana mungkin kita bisa membangun peradaban seperti Muhammad Al-Fatih kalau tahajud saja kita terlewat gitu. Ya Allah, ya itu bahasanya benar, konteksnya benar, konteksnya benar, tapi deliverynya yang salah gitu. Maka penting banget kita untuk tahu lawan bicara kita, lagi-lagi dari CV. Teman-teman harus tahu latar belakangnya dia kayak gimana, hobinya dia apa, sehingga tahu bahasa apa yang teman-teman harus sampaikan di situ. Tentu saja mengisi jamaah di perkantoran berbeda dengan mengisi kajian di jamaah street culture. Nah, gitu. Jadi seperti itu, kita bisa memahami. Nah, ini bukan cuma buat nador ya, tapi semua aspek kita harus memahami lawan bicara kita itu siapa. Gitu. Insya Allah, ternyata berbicara itu bukan masalah ngomong aja ya, ataupun berusaha menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan lancar versi kita, tapi ternyata juga kita dituntut untuk bisa menganalisa lawan bicara kita itu seperti apa itu, sehingga tadi bisa efektif ya teman-teman ya. Kita belajar malam hari ini cara untuk menganalisa dan cara ngomong yang baik gitu. Nah ini banyak banget nih pertanyaannya yang nge-like nih dari Kak Hidiamar nih. Pengen di-spill pertanyaan yang urgent buat ditanyakan pas nador karena kadang bingung sendiri. Nah barangkali nih Ustadz Robi nih bisa ngasih 3 atau mungkin 5 pertanyaan yang menurut Kak Robi ini penting banget buat ditanyain pas nador nih. Teman-teman siapkan catatan, barangkali pengen dicatat ya sebagai opsi tambahan buat bahan nanti pas nador, silahkan gitu. Oke, yang pertama adalah tentang visi pernikahan. Nah, visi pernikahan itu visinya apa? Terus kemudian misi untuk menentukan menuju ke dalam pernikahan ya, mewujudkan visi itu seperti apa. Yang pertama visi, yang kedua misi. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang study case biasanya. Jadi kalau misalnya contoh, apakah istri harus bekerja gitu, itu harus clear dulu tuh waktu nador. Terus kemudian yang berikutnya adalah misalnya pertanyaan study case. Kalau seandainya suami berdakwah gitu ya, suami belajar terus pulang ke rumah lewat jam 12 malam katakanlah seperti itu. Nah itu bagaimana sikap seorang istri ataupun suami misalnya seperti itu. Nah jadi tentang study case seperti itu. Yang pertama visi, yang kedua misi, yang ketiga tentang study case. Nah itu 3 hal tadi sangat penting sekali. Kenapa kok sangat penting? Karena memang pernikahan itu seputar hal-hal tersebut gitu. Study case itu kayak misalnya tinggal di rumah mertua gimana, boleh nggak gitu. Terus kalau belum bisa beli rumah, ngontrak gimana. Terus terkait pekerjaan itu yang halal yang seperti apa gitu. Apakah pekerjaan sekarang 100% halal atau belum? Nah, ya tadi kita 3 hal itu sih menurut saya Mas Adi. Baik, alhamdulillah tadi ya itu udah dapet 3 pegangan pertanyaan ya, teman-teman bisa kembangkan dengan bahasanya sendiri. Dan tadi juga apalagi yang paling menarik itu tadi untuk pertanyaan study case ya. Nah itu pasti sangat pribadi banget, itu tergantung dengan kondisi dari teman-teman sendiri bagaimana gitu. Nah, Ustaz, nah ini menarik Ustaz.
Dari Kak Safa, Ustadz, cara mengetahui semisal si calon berbohong atau tidak gitu. Apakah terlihat seorang yang berbohong dan tidak gelagatnya ketika berbicara, oh gitu, atau perlu pakai apa namanya itu alat deteksi kebohongan? Gimana Ustadz kalau dari pengalaman Ustadz? Ada nggak sih mimik ataupun gerak-gerik yang bisa dibaca sebenarnya kalau dalam berbohong itu? Baik, jadi kalau kita bohong atau enggak, kita nggak akan tahu ya. Kita susah buat taunya. Tapi paling enggak kita memilih calon itu taat sama Allah itu udah sebagai garansi kalau dia nggak akan bohong gitu. Calon kita adalah calon yang kemudian adalah orang yang taat sama Allah, nggak mau ngelanggar aturannya gitu ya. Insya Allah dia akan menjadi orang paling enggak untuk bohong sama kita di level yang misalnya sampai mengkhianatin, punya selingkuhan, itu insya Allah enggak. Karena saya pernah mendapatkan sebuah tulisan gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita menikah, itu pengennya menikah itu dengan pasangan yang predictable apa unpredictable. Kita pasti pengen mendapatkan pasangan yang predictable kan, gitu. Yang sifat-sifatnya kita bakal bisa menebak pasti kayak gini, pasti nggak mungkin kayak gini. Nah, orang yang sifatnya predictable itu gampang dinilai, gampang dicari tahu, asal dia taat sama Allah secara keseluruhan. Gitu. Oh, suamiku pulang malam, gitu ya. Suamiku pulang malam belajar agama, katakanlah, halakoh, liko, dan yang lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi orang yang predictable. Artinya apa? Artinya istri di rumah ketika mendapati suami kayak gitu, isinya cuma doa apa? Biar suaminya diberikan keselamatan di jalan. Tapi kalau dia jauh daripada Islam, hidupnya unpredictable. Wah, jangan-jangan dia alasannya aja belajar, taunya punya istri lain, taunya selingkuh, taunya dugem, taunya ini. Nah, orang yang nggak terikat sama Islam itu hidupnya unpredictable. Nah, kita pengen punya pasangan, itu pengen yang unpredictable atau yang predictable? Pasti pengen yang predictable. Nah, orang yang predictable itu syaratnya cuma satu, taat sama Allah secara keseluruhan. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah masalah kebohongan-kebohongan. Mungkin nggak orang Islam itu bohong? Boleh nggak sih umat Islam bohong? Boleh. Salah satunya adalah bohongnya suami terhadap istri. Itu boleh. Gitu. Enak nggak masakanku? Walaupun agak asin, dia bilangnya gini, enak sih, tapi kalau agak manis sedikit pasti lebih enak. Nah, itu jadi bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu nggak bohong ya, tapi bohong yang diperbolehkan itu seperti itu. Alias mempermainkan kata gitu ya. Dia tidak berbohong tapi mempermainkan kata. Nah, pertanyaannya kalau dia berbohong saat nador itu gimana? Tapi kita lihat dulu setelah nador misalnya kayak gini. Oh, nanti kamu nggak usah kerja gitu ya. Nanti yang kerja aku aja, kamu didik di rumah, didik anak kita di rumah. Misalnya pas nador bilang gitu. Tapi ternyata setelah menikah, istrinya disuruh kerja, dek kamu kerja. Nah, maka kita harus lihat konteksnya. Kenapa kok kemudian berubah? Nah, ternyata konteks saat nador itu adalah kondisi dengan ekonomi yang mapan. Katakanlah seperti itu. Tapi qadarullah ternyata waktu menikah gitu ya, saat menikah diuji oleh Allah kesulitan atau kesempitan dalam ekonomi. Sehingga si suami meminta kepada istri, walaupun sifatnya mubah, si istri boleh menolak, boleh enggak di sini. Gitu. Boleh menolak, boleh menerima gitu. Nah, kemudian si istri diminta bahwa kamu sekarang kerja gitu ya. Terus kata istrinya malah bilang, loh katanya di pas nador dulu nggak kayak gini gitu. Nah, itu kita makanya harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Belum tentu itu langsung dibilang bohong gitu. Terus misalnya mau berangkat ke kajian gitu ya, suaminya bilang nggak usah berangkat dulu gitu. Kenapa nggak usah berangkat dulu? Di daerah sana itu lagi rawan, misalnya ada begal, ada apa, kalau di Jogja itu lagi rawan kelitih gitu ya, rawan jambret, rawan apa gitu ya. Terus istrinya langsung ngungkit, lah katanya dulu ngebolehin aku ikut kajian, nggak ngelarang-larang. Lah bohong kamu gitu. Jadi nggak kayak gitu. Kita harus melihat secara menyeluruh yang dimaksud bohong di sini tuh hal yang seperti apa gitu. Kalau dia udah taat sama Allah, maka kemudian yang kedua adalah kita lihat sebenarnya dia tuh bohong apa, sebenarnya khawatir atau konteksnya itu nggak seperti yang ideal pada saat nador. Karena kadang orang itu ketika nador memposisikan study case-nya itu adalah saat kondisinya ideal kayak gitu. Ya iya, kondisinya memang ideal, nggak mungkin nador ngomongin susah-susahnya gitu. Kalau nanti kita nggak punya
duit kita bakal ngapain dek gitu. Kalau aku nanti dipecat kita bakal ngapain dek. Dek kalau misalnya kita punya anak baru seminggu anak kita lahir terus meninggal apa yang kita lakuin dek? Nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi memang case-case-nya selalu case dalam suasana yang nyaman, suasana yang aman, suasana yang tentram kayak gitu. Dan jangan kemudian itu ketika tidak terlangsung, karena kan ujian pernikahan itu kan pasti banyak banget. Jangan langsung itu dijudge sebagai sebuah kebohongan dari suami waktu nador atau istri saat nador. Itu menurut saya terlalu jauh sama kalau konteksnya seperti itu. Beda lain halnya kalau si calonnya itu ahlul maksiat. Nah, itu beda lagi. Kalau calonnya itu ahlul maksiat, maka ya bisa kita lihat di situ bahwa ketika dia sudah berani bermaksiat di hadapannya Allah, maka apa alasan lagi dia nggak mau bermaksiat di depanmu? Gitu. Pasti dia akan bermaksiat di hadapan makhluk juga. Sama Khalik aja dia berani, apalagi sama makhluk. Gitu. Yang lemah, yang nggak punya power, yang terbatas. Khalik dia berani, sama Allah dia berani, apalagi sama makhluknya. Maka pentingnya di sini memilih pasangan yang taat sama Allah. Karena kemudian ketika pasangan itu taat sama Allah, pernikahan itu insya Allah predictable. Gitu. Walaupun suasananya susah atau senang. Itu Mas Zaki. Masya Allah, ini jawabannya on point banget ya. Tadi saya sempat bikin nih, Ustaz Robi bakal jawab apa nih? Karena ini susah gitu. Bohong atau enggak kan ya susah gitu loh buat beda itu. Ternyata beliau tadi memberikan penjelasan bahwa orang yang tebel ataupun mudah untuk ditebak itu ya orang yang menjalankan Islam secara keseluruhan terus kemudian mencoba untuk selalu taat. Karena memang rule Islam itu kan jelas ya. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak gitu. Sehingga kalau memang orang yang mencoba untuk selalu taat, kita bisa prediksi, oh berarti suamiku paling begini. Kalau ada ini, suamiku pasti ini, gitu. Iya, bener banget sih, bener sih. Beda kalau orang yang kadang dangdong gitu ya. Kadang iya, kadang enggak. Jadi nggak ke prediksi gitu ya. Masya Allah, tadi bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita ya. Hal yang sangat fundamental tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Rasul juga untuk memilih pasangan salah satunya. Ya paling penting adalah karena agamanya gitu ya. Saat ini mungkin satu lagi Ustaz, berkenan Ustaz. Karena ini agak panjang nih, saya penasaran nih. Coba saya baca ya Ustaz ya. Dari Kak Neopo. Nickname-nya susah ya nih. Bagaimana cara menyikapi sikap kita ketika sedang berbicara, kemudian merasa gugup karena merupakan pertama kali sehingga membuat apa yang ingin disampaikan menjadi sulit dalam menuturkan katanya. Wah ini mungkin agak banyak yang sudah dibahas ya tadi ya. Cuman mungkin lebih spesifik ke impresi awal berarti mungkin ya gitu. Kalau bagi orang yang sulit sebaiknya apa Ustaz gitu. Kadang biasanya disuruh pengenalan tuh. Kalau terlalu kaku kan jelek juga ya kayak nama saya Zaki, saya 23 tahun, alamat saya di sini gitu. Formal banget gitu kadang kan. Nah ini kalau untuk yang memang grogi tadi baiknya awalannya seperti apa Tat? Biar lebih ringan gitu. Nah, karena di dalam nazar itu juga kita memiliki perantara ya, atau yang memerantara kita dalam ta'aruf gitu. Nah, itu pentingnya ketika kita menyadari diri bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hal public speaking, maka ketika kita sudah memiliki visi misi, kita memahami calon istri atau suami kita seperti itu terus kayak gimana sifat-sifatnya, terus kemudian CV-nya seperti apa, latar belakang pendidikan, terus dia hobinya apa. Nah, kita nggak ada salahnya buat kita mulai menulis gitu ya. Paling gampang ketika kita memang nggak terbiasa berbicara spontan di depan umum gitu ya, maka kita mulai dengan tulisan. Kira-kira apa yang kita ingin sampaikan, nah itu dikonsultasikan dengan perantara. Maka perantara ini juga harus memahami CV kedua belah pihak. Jadi dari perantara itu nggak gampang aslinya, nggak mentang-mentang udah menikah terus bisa jadi perantara gitu. Karena perantara juga harus bisa meluruskan dan patokan hukum syaratnya kan ada di situ. Ketika nanti ada yang offside harus nyemprit gitu. Nah, terus ketika sudah ditulis maka apa yang perlu dilakukan ya terus dihafalkan, diulang-ulang terus gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada hal-hal yang buat kaku. Nah kalau seandainya kaku gimana? Tetap aja nggak bisa. Ya bisa berusahalah semaksimal mungkin. Nah tapi saya tidak hanya menyorot tentang seseorang yang kaku juga ini. Nah maka teman-teman yang kaku dalam berbicara tulis juga di CV-nya. Mungkin kekurangannya kurang bisa berbicara di depan umum atau dengan orang yang baru. Nah, akhirnya lawan berbicara juga memaklumi gitu ya. Dan lawan berbicara kita, misalnya calon istri atau suami kita, akhirnya memaklumi si calon ini tuh udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Yang penting on point lah, yang penting on point. Nah, di sini ada
kelegaan hati dan memberikan uzur terhadap orang yang menjadi lawan bicara kita gitu. Jadi jangan karena gaya bicaranya kaku terus kemudian kita simpulkan hidupnya kaku, terlalu remeh gitu ya. Ngomongnya kaku berarti nanti aturan di rumahnya juga kaku, saklek gitu. Kalau aku capek pasti disuruh bersih-bersih. Kalau aku capek pasti disuruh masak-masak gitu. Enggak seperti itu men gitu loh. Jadi tetap aja kita harus memberikan uzur terlebih dahulu. Misalnya dia terkendala dalam hal public speaking, tapi kita memandang ilmu agama dia bagus, pengetahuan dia terkait bagaimana tentang hukum-hukum syara itu bagus. Nah, maka itu menjadi poin yang lebih diutamakan daripada poin tentang public speaking tadi gitu. Walaupun kemudian hal yang baik harus divelerikan dengan cara yang baik, tapi kalau misalnya sudah semaksimal mungkin ya kita memberikan uzur kepada orang tersebut gitu, Mas Aki. Baik, alhamdulillah jelas ya tadi ya. Kalau memang sangat sulit gitu, tadi kita bisa kasih kode di CV kita bahwa kita memang punya kendala di situ, sehingga orang ketika ketemu, oh iya benar sih, memang dia sudah mengakui itu sedari awal. Itu saya nggak kepikir tadi, malah benar ya. Tadi nggak masalah untuk mengungkapkan kekurangan kita tadi, ya memang juga masih bisa ditolerir gitu dengan calon yang pas gitu, karena tentunya yang nantinya yang cocok buat kita, yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, yang pas buat kita, pasti juga akan menerima apa yang ada di dalam diri kita gitu. Tentunya masih banyak sih ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, tapi memang waktu yang sudah menunjukkan 1 jam, ini kira-kira 1 jam kita sudah bersama Ustaz Robby, insya Allah. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman kita sambung di pertemuan yang selanjutnya nih, jangan kapok nih Ustaz. Nah mungkin Ustaz untuk closingannya mungkin ada pesan ataupun nasihat buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah belajar malam hari ini, ataupun buat teman-teman yang akhirnya nantinya harus menghadapi fase nador dan kemudian juga komunikasi langsung dengan calon pasangan dan orang tua. Apa yang pingin Ustadz, apa harapan Ustadz, dan juga apa yang pingin Ustadz pesankan kepada rekan-rekan semua yang hadir di malam hari ini. Silakan Ustadz. Nah, baik, ini ya teman-teman, di era kapitalisme ini kita susah banget untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Karena kan kita terbiasa hidup dengan istilah legal atau ilegal gitu. Sementara di dalam Islam kita mengenal hukum syara, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Nah, terkait dalam masalah ta'aruf ini, dalam kita menentukan pasangan, kita pengen menikah gitu ya, banyak kemudian orang menjadi bias terhadap istilah ta'aruf. Dikiranya ta'aruf itu adalah pacaran syariah. Padahal yang namanya pacaran syariah itu nggak ada ya teman-teman. Pacaran syariah itu gimana? Apakah pacaran di bawah beduk masjid? Apakah pacaran syariah itu pacaran yang diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah gitu ya? Nggak ada. Jadi pacaran syariah itu totally nggak ada gitu. Nah, sementara ta'aruf itu berbeda dengan pacaran gitu. Ta'aruf itu bukan beli kucing dalam karung. Ta'aruf itu dalam ranah kita menjemput jodoh sesuai dengan aturannya Allah. Ingat, jodoh itu nggak ada hisapnya. Jodoh itu nggak bernilai pahala atau dosa. Yang bernilai pahala atau dosa adalah bagaimana cara kita menjemput jodoh. Apakah dengan pacaran atau kemudian jalan syar'inya. Sama seperti rizki. Rizki itu nggak ada hubungannya sama halal haram. Yang ada hubungannya sama halal haram adalah bagaimana cara mencari rizkinya. Cara mendekatkan diri kita kepada rizkinya. Itu yang berhubungan. Nah, di sini dengan ada platform Ta'aruf Online Indonesia, ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengetahui gimana sih ketika kita sudah dalam kondisi ba'ah, ya ma'syarah syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah dalam kondisi ba'ah, maka segeralah untuk menikah gitu ya. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu diartikan oleh para ulama adalah kondisi siap untuk menikah, siap dalam kondisi matang secara seksual maupun matang untuk menyelenggarakan pernikahan, seperti itu. Nah, dengan hal-hal semacam ini, teman-teman menjadi tidak asing lagi terhadap ta'aruf. Ada Ta'aruf Online Indonesia yang insya Allah akan diampu oleh ustadz-ustadz yang sangat paham terkait perkara-perkara tersebut, dan insya Allah menjadi jembatan teman-teman untuk meraih surganya Allah lewat jalan pernikahan. Kalau kita pengen pernikahan kita berujung surga, maka laluilah jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah. Jangan sedikit pun tergoda sama maksiat. Maksiat itu nikmatnya sedikit,
nikmatnya sedikit, sakitnya berlangsung lama. Karena di akhirat nanti sudah nggak ada kematian lagi. Karena di akhirat nanti orang itu akan hidup kekal. Kalau kita bakal menderita, itu pasti menderita selama-lamanya. Kalau kita taat, kita juga akan bahagia selama-lamanya. Begitu, jangan disia-siakan ada platform ta'aruf online ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang keren, yang cakep seputar ta'aruf, bagaimana menjemput jodoh sesuai dengan syariat Sang Pencipta kita. Gitu. Wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Alhamdulillah ya, kita dapat banyak sekali materi gitu ya. Saya juga sangat senang sekali ini bisa banyak dapat materi ya, walaupun saya sering di depan ini di Tarafalin Indonesia sering jadi host gitu, tapi banyak banget ternyata yang saya nggak tahu mengenai public speaking gitu. Tadi dapat banyak materi yang banyak dari Ustaz, Masya Allah. Nah itu tadi semuanya untuk yang baru bergabung mungkin di tengah ataupun di akhir, nanti insya Allah kita save live-nya jadi bisa untuk di play ulang untuk bisa dapat catatan materinya lebih lengkap. Dan juga teman-teman semua buat membantu yang lain juga, apabila teman-teman punya temannya tadi gagap ataupun susah dalam berbicara, nanti direkomendasikan aja buat ditonton videonya, nanti ada di Instagram Ta'aruf Indonesia dan ada di YouTube Ta'aruf Indonesia juga. Nah, harapannya semua yang hadir di sini, semoga Allah mudahkan hajat-hajatnya, semoga tadi ilmunya bisa bermanfaat, Allah jadikan barokah ilmu tadi sehingga bisa kita ingat dan kita amalkan, dan semoga bisa menjadi senjata juga nih untuk pertempuran teman-teman masing-masing. Dan ini juga bisa jadi kabar baik sekaligus semangat buat teman-teman yang mulai patah semangatnya tadi, mungkin karena waduh kok gue kayak gini amat ya, untuk komunikasinya kok jelek, akhirnya ditolak dan lain-lain. Bangun lagi karena kita sudah di charge tadi dengan ilmu-ilmu tadi. Dan insya Allah kita juga akan berjumpa dengan narasumber keren lainnya. Teman-teman juga boleh merekomendasikan ya di DM, panggil ini dong. Nah, ini boleh banget ya, karena kita memang ingin menjadikan Instagram Ta'aruf Indonesia ini sebagai tools, sebagai alat, sebagai panggung untuk para penyampai dakwah ini bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikannya di sini gitu. Nah, untuk Ustadz Robi Aribat, alhamdulillah jazakallah khair sudah membersamai kita 1 jam tadi dan juga sudah menyebarkan diri walaupun dalam kondisi yang masih dalam pemulihan. Kita doakan beliau semoga Allah senantiasa berikan selalu kesehatan dan juga keberkahan serta keistiqomahan dalam dakwahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau juga bermanfaat bagi kita dan menjadi jariah untuk beliau sekeluarga. Pada akhirnya kita dari tim Tarafalin Indonesia pamit undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan untuk live Instagram berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakallahu khair untuk pembicara kita malam hari ini, Ustadz Robi Aribat. Teman-teman boleh follow Instagramnya karena banyak konten yang bermanfaat juga, ringan bahasanya, enak buat didengar, mudah di-share juga ya. Sehingga tadi mungkin punya keterbatasan buat menyampaikan, tinggal di-share aja itu kontennya Ustadz Robi ya. Jadi bisa menyampaikan ke orang lain, walaupun kita belum bisa nyampein secara lisan kita sendiri, tapi paling enggak pesan kita tersampaikan. Gitu, silahkan di-follow, nanti bisa lihat konten-konten bagus dari Ustadz Robi Aribat, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.